Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak, hadirat ibu-ibu, pada kesempatan pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan, sambil kita niat i'tikaf, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita isi antara waktu setelah subuh sampai nanti isyraq. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung bahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Fa idza hadara qalbuka fala tatrukil iqamata. Maka bila sudah hadir hatimu, fala tatruk, maka jangan engkau tinggalkan al-iqamata, untuk iqamah. Warfa' yadaika inda takbiri ba'da irsalihima awalan ila hadri mankibaika. Kemudian angkat kedua tanganmu ketika takbiratul ihram, sesudah tadi melepaskan keduanya, ya, lebih dahulu. Kemudian sampai ke hadapan dua bahumu sejajar. Kemudian wahuma mabsutatani, dan kedua tangan itu dihamparkan, wa asabi'uhuma, sedangkan jari jemarinya mansuratun, ini dibentangkan. Wala tatakallab, dan janganlah engkau itu membuat susah payah, ya, dhammaha, ya, dengan mengumpulkan jari-jarinya itu, wala tafrijaha, dan tidak merenggangkan sekiranya, bihaisu tuhazi bi ibhamaika syahmatai uzunaika wa biruusi asabiika a'la uzunaika wa bikaffaika mankibaika. Jadi bahwasanya dikatakan angkat kedua tangan, prakteknya seperti ini. Dari bacaan ini prakteknya ini dua biibhamaika syahmatai uzunaik, dua jempol ini sejajar dengan apa ini, syahmatai uzunaik. Bahasanya cuping, ya, cuping dua telingamu. Kemudian mansyurah, ya, mabsutatan wa asabi'uhuma mansyurah, ininya terbuka, jangan rapat begini. Ketika takbir ini terbuka, ya. Kemudian ini ujung-ujungnya ini mengarah ke arah kiblat. Kemudian jangan juga kita ini, ya, wala tafrijaha, jangan direnggangin begini. Jangan direnggangin. Jadi jangan takbir gitu. Tapi biasa begini terbuka, dan ujung-ujungnya ke arah kiblat, dan ini patokannya dua jempol biibhamaika syahmatai uzunaika, kedua ujung jari jempol ini pas sejajar dengan cuping, bahasa ini bagian telinga, ya. Kemudian ini nanti sejajar dengan arah pundak, wa biruusi asabiika, dan dengan ujung-ujung jari itu a'la uzunaika, ujung-ujung jari di atas telinga. Jadi begini. Jadi ketika takbir kalau diangkat, wa bikaffaika mankibaika, kemudian dua ini, dua telapak nih, yang nama telapak ini nih, ini sejajar dengan pundak. Jadi kalau dipraktekkan Allah, nah, ya. Jadi mabsutoh terbuka, terbentang, dan ini sejajar dengan pundak, ini di bawah kuping. Itu jelas tuh. Bi ibhamaika syahmatai uzunai. Allahu akbar. Nah, di atas pusar, di bawah dada. Nah, tidak seperti ini pula, ya. Ini udah gini kan, seperti tarik napas.
Imam Al-Ghazali menyatakan seperti itu. Tuh. Jadi ada yang begini. Kalau begini ininya nggak menghadap kiblat. Ada yang masih saya perhatikan Allah begini dia. Ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, jempol di bawah daun telinga. Kemudian jari-jarinya lebih tinggi dari telinga. Berarti kan ke atas gitu kan. Ujungnya itu ke arah kiblat. Kemudian ini sejajar dengan bahu. Jadi bukan begini juga. Ini kan di depan nih, di atas nih. Tapi jangan di depan. Sini, sejajarin. Allahu Akbar. Dan ini di pergelangan. Ada yang nggak paham di sini Pak, di sholat begini. Bener Pak, ada ini. Saya lihat kok orang sholat begini kayak nantangin gitu. Begini, karena nggak tahu. Jadi di pergelangan sini. Dan ini nih di sini. Dalam kitab Kaifiyatus Shalah ini taruh di sini. Karena di sini sumber apa ya supaya ditekan ini. Ya. Ini ada pusat di sini nih. Tekan. Ini pas yang sering kita praktekkan ya seperti itu. Ya, seperti itu. Fa idzastaqarata fi makrihima, maka apabila sudah tetap ya dua tangan itu pada tempatnya, fakabbir summa arsilhima birifqin. Kalau sudah ya katakan pada tempatnya tadi itu takbir Allah. Jadi di sini dulu Pak. Jadi bukan sambil ngangkat Allah, bukan. Angkat dulu tadi. Kalau sudah sudah menempati posisinya seperti ini, baru takbir. Fakabbir, kemudian takbir. Tapi sekarang banyak yang kita lihat prakteknya gimana? Bareng. Yang namanya bareng tuh ininya bareng, bertakbir. Udah siap dulu. Fa idzastaqarata fi makrihima fakabbir. Ada fa huruf atop itu. Kemudian takbir. Jadi tetapin dulu. Ya. Allah, udah di sini nih. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau dalam kitab Kasyifah memang ada 3 ketentuan. Ada yang duluan baca takbirnya. Allahu Akbar. Baru angkat. Ada yang bagus bareng tadi. Allahu Akbar. Ada yang angkat tangannya belakangan. Allahu Akbar. Karena angkat tangan dengan takbir hukumnya beda. Takbiratul ihram hukumnya wajib karena rukun, termasuk rukun qauli. Jadi sholat kan secara global ada rukun qalbi niat, ada rukun qauli yang diucapkan ada 5, ada rukun fi'li yang digerakkan, ada rukun maknawi ya digerakkan tidak, diucapkan tidak, tumakninah dan tertib. Kalau angkat tangan hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Karena sunnah dalam sholat ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad, sunnah yang kalau dia terlupakan atau tertinggal, maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi jumlahnya berapa kali? 2 kali. Beda dengan sujud syukur. Beda dengan sujud tilawah. Itu beda. Ini karena imam jarang lupa ya. Ketika lupa sujud syukur sujud sahwinya berapa? Sekali. Sujud syukur itu sujud sahwi itu 2 kali. Bacaannya subhana man la yanamu wala yashu. Enggak bisa, ya sudah subhana rabbiyal a'la, itu aja. Tapi kalau sujud tilawah karena membaca atau mendengarkan ayat sajadah yang 14 wakil 15 ya, itu sujudnya cuma sekali. Sujud syukur karena ada sebab ya,
Itu pun sujudnya cuma sekali. Tapi persyaratan sujud syukur dan persyaratan sujud tilawah sama seperti kita sujud dalam sholat. Jangan yang selama ini terjadi di masyarakat, sujud syukur beres mencetak gol sujud syukur. Pernah lihat nggak? Ya Allah, mana di lapangan, nutup aurat nggak? Menghadap kiblat nggak? Punya wudhu nggak? Itu bisuratil ibadah haram. Ibadah tanpa ada tuntunan haram. Niatnya sih mau sujud, ungkapan syukur, tapi ada persyaratannya. Pulang haji, turun dari pesawat langsung sujud. Hadap kiblat nggak? Punya wudhu nggak? Bahkan rukunnya pun harus dikerjakan. Takbir, Allahu Akbar, turun niat dalam hati, langsung sujud. Baca subhanallah jadi. Ini nggak pakai takbir, tahu-tahu sujud. Udah sujud nggak pakai salam, sujud doang. Itu ada salamnya. Jadi sujud syukur, sujud tilawah itu sama seperti sujud sholat. Harus punya wudhu, harus menutup aurat, harus apa lagi? Menghadap kiblat. Rukunnya harus takbir, rukunnya kemudian harus salam. Ini fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadah sih niatnya ibadah, tapi tanpa ilmu ibadahnya tidak sah, tertolak, yang ada dia malah dosa. Nauzubillahi min. Makanya disuruh ngaji. Udah disuruh ngaji nggak sempet mulu waktunya, nggak luang mulu waktunya. Kalau kata guru saya itu ya, luangkan waktu untuk ngaji, bukan mencari waktu luang untuk ngaji. Kalau nyari waktu luang nggak ada luang-luangnya, sibuk terus kita ini kan. Luangkan gitu, luangkan waktu. Nanti baru kau berasa ya. Sekarang aja yang tadi saya katakan untuk apa? Untuk berjamaah saja masih banyak yang main colek-colekan gitu kan. Nggak perlu dicolek-colek dalam fikih itu, nggak perlu dicolek-colek. Oh ini kan biar dia tahu dia jadi imam. Tanpa dia tahu bapak niat jadi makmum, sah berjamaahnya. Kalau dia rubah jadi imam, dia dapat pahala berjamaah. Kalau enggak, pahala tetap dapat bapak ini karena bapak ikut berjamaah. Gitu. Dan ini wala tadfa yadaika indar rab'i, dan janganlah ini mendorong ya gerakannya itu dari dua tangan itu ketika mengangkat wal irsal dan melepaskannya, menurunkannya, ila qadama daf'an wala ila khalfa raf'an wala tanfaduhuma, dan juga jangan ya menghibaskannya kedua tangan itu yaminan wala shimalan, baik ke kanan ataupun ke kiri. Jadi kalau mau nurunin itu ya nggak usah gitu-gitu ya, turunin pelan-pelan aja. Allahu Akbar, jangan Allah, jangan cepet gitu. Nah, santai lah ketika ngangkat juga. Itu diajarkan supaya nggak kagetan gitu. Coba kalau begitu orang sampingnya, oh otong melepasnya, Allah Akbar. Nah itu kaku. Indar raf'i wal irsal ya, ketika diangkat, ketika ngelepasnya itu ya, ini jangan sekaligus, jadi pelan-pelan ya. Juga jangan ini menghibaskannya. Gitu kan ya. Ada yang gitu kan. Allah. Itu sampai diajarkan ke situ oleh Imam Al-Ghazali ya, dalam sholat aja. Ya, sebab kadang-kadang kalau begitu kaget kita. Allah.
Atau nurunnya Allah Akbar. Juga jangan dikibas-kibaskan tadi, dikibas-kibaskan tuh gini-giniin atau iya. Itu jangan ya. Fa idza arsaltahuma, enggak apa-apa dikit lagi nih. Kalau kamu sudah lepas fastanib rob'ahuma, maka mulailah mengangkat keduanya itu ila sadrika ya, sampai ke dadamu itu, wa akrimil yumna biwad'iha 'alal yusra, kemudian yang kanan diletakkan di atas yang kiri. Ya, jadi pas turun Allah pelan-pelan tadi birifkin, pelan-pelan turunnya birifkin ya, sampai di sini. Taruh yang kanan, muliakan yang kanan dibanding yang kiri, dan tidak usah didahulukan ya, yang kanan duluan, nggak usah. Yang penting kanan di atas, jangan diputer. Allah kanan duluan. Ya akhirnya belakangan juga. Iya ada yang gitu Pak. Allah tujuannya mau kanan duluan sampai sini, tetap kiri yang di sini. Ya. Yang disuruh wa akrimil yumna biwad'iha 'alal yusra, letakkan yang kanan di atas yang kiri, bukan mendahulukan yang kanan yang kiri. Kalau takdimul yumna 'alal yusra itu lain lagi babnya. Mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri kalau pakai sendal, kanan dulu baru kiri ya. Tapi kalau ini langsung wa akrimil yumna biwad'iha 'alal yusra, taruh yang kanan di atas yang, bahasanya letakkan ya. Jangan, coba saya tanya guru saya, beliau itu lama di Madinah, sampai S2-nya pun di Madinah, Kiai Syarifuddin Abdul Ghani ya. Saya tanya, Pak Kiai, mungkin saya belum ketemu kitabnya, mungkin Pak Kiai bacaannya lebih banyak dan lebih dulu. Kata beliau apa? Sampai saat ini saya pun nggak tahu dalilnya itu. Ternyata dalilnya sama, cuma pemahamannya beda. Tadi pemahamannya adalah mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri, dipakai di situ, maka kurang pas. Kalau yang pakai yang itu lain lagi. Kalau ini pakainya letakkan yang kanan di atas yang kiri, jadi nggak usah diputer. Allah, jadi kayak muter-muter gitu. Ya, itu saya tanya, pakainya yang itu kata dalilnya takdimul yumna 'alal yusra, dahulukan yang kanan dibanding yang kiri. Itu lain lagi babnya, ya, lain lagi babnya. Seperti kalau kita salam, nggak harus basmalah dulu. Karena babnya lain. Kalau pakai dalilnya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajzam, itu lain lagi. Setiap urusan yang dianggap penting oleh agama maka harus dimulai dengan membaca basmalah. Kalau nggak baca basmalah maka kurang berkah. Itu lain lagi penempatannya. Tapi dalam khutbah nggak perlu basmalah, yang diawali dengan hamdalah. Dalam salam tidak usah pakai basmalah dulu. Repot kalau pakai salam dulu, Nabi nyuruhnya absus salam, nggak perlu basmalah. Ketemu orang di berpapasan dengan orang, suruh apa kata Nabi? Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai basmalah dulu nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mengucapkannya sunnah, jawabnya wajib. Mestinya yang wajib lebih pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waalaikumsalam. Ada penempatannya masing-masing, likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada ucapannya, setiap ucapan ada tempatnya masing-masing. Bahkan hukum membaca basmalahnya pun ini macam-macam, sampai 5 dikatakan. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau ada yang mau disampaikan silakan.